Ya, kalau yang jangka pendek dalam hitungan menitan ini tebak-tebakan murni nih, dan ini sangat sangat berisiko sekali. Oke, saya lanjutkan di materi berikutnya. Mudah-mudahan diambil hikmah yang terbaiknya saja. Kalau misalkan ada yang kurang cocok, skip saja. Ya, saya hanya menyampaikan yang umumnya buat teman-teman khususnya yang belum masuk di dunia trading biar bersiap diri, mempersiapkan segala sesuatunya, baik terkait dengan modal, terkait dengan lot, terkait dengan resiko yang harus siap diambil. Ya, tadi kita belum sempat mengambil resiko ya. Money management lotnya sudah, modalnya sudah. Nah, satu lagi berkait dengan resiko ya. Berkaitan dengan resiko ya. Target profit tadi satu hari bisa 0,5 hingga 1% boleh. Atau mungkin kalau kita sudah paham, sudah banyak pengalaman, naikkan jadi 2 hingga 3% boleh. Kita hanya akan menggunakan persentase yang di atas 5% kalau betul-betul sudah mahir di luar kepala dengan segala kondisi pasarnya, dengan segala recovery-nya. Kalau kita masih belum mampu di sana, ya kita harus betul-betul menerima apa adanya dulu. Saya gunakan yang kecil dulu. Kemudian jangan lupa untuk bisa nanti mencoba dengan maksimum, memang harus kita gunakan akun demo. Atau kalau kita tidak mau latihan dengan demo, gunakan akun send. Sehingga kita bebas mengekspresikan ya, bebas mengeksplor, bebas menerapkan berbagai macam metode. Nanti di situ baru ketemu nanti oh enaknya seperti ini. Semakin banyak kita mencoba, analisa, kemudian entry. Hasilnya seperti apa? Kalau kita analisa hasilnya tepat, jangan dianggap dan dihitung itu sebagai keberhasilan, tapi sebagai keberuntungan. Ingat, kalau kita analisa tepat, jangan dianggap itu sebagai keberhasilan kita, bukan. Anggap saja itu sebagai keberuntungan kita. Hari ini saya mujur, hari ini saya lagi punya hoki yang besar, saya dapat profit lebih. Dan itu tidak harus dan tidak akan selalu bisa didapatkan hari esok. Karena bisa jadi hari esok dengan kondisi yang sama, pergerakannya akan berbeda. Maka yang kita hitung adalah berapa kali kita melakukan recovery. Recovery ini apa? Recovery ini usaha untuk menyelamatkan kerugian yang sudah kita derita. Kerugian yang sudah terlanjur kita dapatkan karena entry yang buru-buru tadi. Maka semakin kita banyak latihan, semakin banyak kita mencoba dengan berbagai macam cara dan metodenya, maka di situ nanti semakin tajam ya intuisi kita. Kalau kita tiba-tiba menggunakan real yang modalnya besar dengan angan-angan dan harapan yang bisa profitnya bisa mengcover kebutuhan kita, bahkan bisa untuk membayar ini itu, maka tinggalkan dari sekarang. Akan saya pastikan hancur di tengah jalan. Kalau tidak percaya silahkan dicoba ya. Karena apa? Kalau kita langsung menggunakan real account dengan langsung harapan, dengan menggunakan tadi target kita yang ini dan itu tadi, maka nanti untuk menguji di sana itu akan banyak perhitungan. Mau entry nanti dipertimbangkan. Ini sudah belum ya? Ini saatnya belum ya? Ini saya entry takutnya nanti berbalik. Nanti saya masuk di sini, begitu masuk buy, ternyata turun lagi. Padahal turunnya hanya sementara, hanya koreksi. Ada kalanya melebihi area koreksi tapi mantul lagi karena tidak sabar dan menggunakan real account sementara kita belum menguasai medan yang terjal, yang segala macam itu belum kita kuasai. Sehingga begitu mencoba salah langsung panik di sana, salah panik terus begitu. Yang terjadi kuat-kuatan nanti, kuat deposit atau kita nanti kuat bertahan ya. Kalau kita masih kuat deposit tidak masalah. Yang jadi masalah stok kita nanti mau kuat berapa lama. Kalau model seperti itu. Maka kenapa kita prioritaskan untuk banyak berlatih dengan akun demo atau akun send dulu lah. Paling tidak kalau kita tidak mau yang demo pakai akun send. Akun send itu paling kecil. Jadi $1 kita bisa dapat 100. Ya, kalau misalnya suatu saat saya pengen modal 10.000 dolar, saya cukup mengeluarkan $100 untuk dapatkan 10.000 sen.
untuk latihan dulu. Sehingga semakin banyak dieksplor, semakin banyak kita mencoba, semakin banyak pengetahuan, ya. Semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Nanti di situ perjalanan waktu itu kita selalu koreksi, kita perbaiki terus begitu. Kalau tidak bisa berarti gunakan yang lain. Kalau saya salah, kalau tadi terlalu buru-buru, tadi terlalu terbesar dalam menggunakan lotnya, berarti besok lagi awali dengan yang kecil, misalkan begitu. Batasi resiko, ya resikonya dibatasi dalam satu transaksi kita batasi 300 hingga 500 pip. Ya, kalau lotnya 0,1 artinya 0,1 dikalikan 300 berarti $30 hingga $50. Ini cara membatasi. Atau kita bisa juga menggunakan persentase. Kalau kita sulit menghitung, bisa kita menggunakan persentase. Batasi 2 hingga 5% modal. Boleh pakai ini. Ya, kalau mudah dengan pip ya kita dengan pip. Dengan persentase. Kalau pip itu kalau misalkan 300 hingga 500 tidak perlu dihitung pun tidak masalah. Tidak harus dihitung dengan jarak atas dan bawah, tidak perlu. Kita lihat nanti ketika ini bergerak, ya bergerak misalnya lot kita 0,1 berarti minusnya $30. Kalau kita ambil yang 500 pip lot 0,1 berarti ruginya adalah minus 50. Atau kita tambahkan kalau 300 berarti kalau ruginya, kalau ini buy dikurangi 3. Kalau sell ditambahkan 5 kalau misalkan menggunakan 500 pip. Itu kira-kira nanti bisa diterapkan. Per transaksi batasi 2 hingga 5% atau 300 hingga 500. Kemudian dalam satu transaksi yang bersamaan mungkin ada beberapa transaksi, ini batasi maksimum 20% dari modal. Artinya floating minus atau kerugian secara kumulatif di dalam satu transaksi yang bersamaan ini batasi maksimum 20%. Kalau sudah mencapai 20% dari modal, salah satu yang jauh harus kita selesaikan dulu. Baru kita bisa menambah kembali dan seterusnya.